Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas saya, di kelas CRM ya. Kali ini selanjutan lagi dari beberapa episode sebelumnya, chapter sebelumnya sih sebenarnya ya. Teman-teman, kita lanjut aja. Kalau kemarin kita bagaimana cara meningkatkan, bukan sih, untuk terkait dengan customer value. Kalau sekarang kita akan berbicara terkait dengan tipe-tipe dari value atau jenis-jenis nilai gitu ya. Tapi lebih tepatnya adalah yaitu terkait dengan nilai itu bisa dibentuk dari apa aja sih. Nah, gitu ya, tipe-tipe dari value. Jadi di sini ada tipe-tipe value yang dapat dikembangkan oleh organisasi bisnis. Yang pertama produk, dan lalu service, proses, people, physical evidence, dan juga value from customer communication. Kita langsung aja, yang pertama yaitu adalah value from product. Value atau nilai yang tercipta dari sebuah produk. Jadi kalau kamu ingin menciptakan sebuah nilai, itu bisa juga diciptakan dari yang namanya produk kalian. Jadi nilai itu bisa bersumber dari produk ya. Product, value from product adalah nilai yang terkandung pada produk atau jasa yang dibuat oleh organisasi bisnis. Umumnya, organisasi yang menawarkan value from product diikuti dengan harga dari produk, barang atau jasa yang ditawarkan mahal. Namun demikian, mereka menyadari pelanggan akan tetap membayar asalkan produk, barang atau jasa yang ditawarkan biar memberikan solusi atas masalah mereka. Jadi biasanya kalau dari produk itu jatuhnya mahal. Memang kalau umpamanya kita mau ngasih nilai yang bagus terhadap produk itu, memang kita kan memberikan kualitas all everything ya, kualitas, entah itu kualitas bahan ya, kualitas prosesnya dan lain sebagainya, itu pasti akan bagus dan jatuhnya mahal memang ya. Misalnya yaitu adalah pabrikan Mercedes-Benz dalam menjawab masalah pelanggan terhadap parkir mobil, baik parkir mundur maupun parkir paralel yang menjadi kesulitan hampir beberapa kalangan. Mercedes-Benz muncul dengan ide yang dinamakan dengan parking assist atau panduan parking, yakni sebuah sistem yang memungkinkan mobil parkir secara otomatis tanpa bantuan pengemudi. Luar biasa ya. Itu namanya produk, itu namanya nilai yang tercipta dari sebuah produk. Jadi kalau pengen mempunyai nilai, ya produknya dibagusi. Baik, kita langsung ke ternyata masih ada produk ini. Organisasi bisnis yang berfokus pada value from product ini dapat menciptakan produk jasa melalui apa aja. Begini teman-teman. Kalau kalian sebagai pelaku usaha ingin membuat sebuah nilai yang terlahir dari sebuah produk, ada yang perlu diperhatikan atau bisa dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama adalah inovasi produk, yaitu misalnya inovasi ya, bukan yang ini ya, tapi lebih ke modifikasi sih. Kalau fakta yang menyebutkan bahwa organisasi bisnis sangat sedikit yang benar-benar menciptakan produk, barang atau jasa yang terkategori baru artinya adalah produk, barang atau jasa yang diciptakan memang belum pernah ada atau diciptakan sebelumnya. Kebanyakan akhirnya organisasi bisnis membuat inovasi produk, barang atau jasa yang sudah ada saat ini dengan cara memodifikasi. Jadi bukan inovasi hal-hal yang benar-benar barang yang baru, itu enggak, tapi benar-benar dimodifikasi ya. Misalnya itu apa sih contohnya? Kalau itu kita masih berbicara terkait dengan nilai yang tercipta dari sebuah produk. Pada tahun 1980, perusahaan kenamaan Sony menciptakan sebuah inovasi alat yang belum pernah diciptakan sebelumnya, yakni pemutar kaset pita portable atau lebih dikenal dengan nama Sony Walkman. Saya pernah punya nih ya, Sony Walkman dulu nih ya. Terus Sony Walkman memungkinkan pelanggan memutar kaset pita tanpa harus menggunakan pemutar kaset yang berukuran besar, dan alat tersebut dapat dibawa dengan ringan dengan menggunakan bantuan daya baterai. Lanjut pada tahun 1990-an, ketika era CD menjadi pasar menggantikan era kaset pita, kembali perusahaan Sony mengeluarkan inovasi alat pemutar CD yang praktis dan mudah dibawa yang dinamakan dengan Sony Discman ya. Jadi kalau umpamanya kalau sekarang udah banyak yang namanya financial technology ya. Jadi kalau kemarin cuma cara bayar itu cuma pakai ATM ya, debit card atau credit card. Sekarang sudah ada yang namanya OVO ya, GoPay ya, dan sejenisnya lah itu ya. Jadi dimodifikasi terus cara pembayaran sampai zaman sekarang ini. Itu yang namanya inovasi melalui modifikasi produk yang menghasilkan nilai produk. Oke, itu ya. Banyak
perubahan terus. Oke. Yang kedua adalah masih terkait dengan bagaimana kita menciptakan nilai melalui produk. Bagaimana menciptakan nilai melalui produk. Yang kedua adalah additional benefit, ya. Produk barang atau jasa memiliki tambahan keuntungan bagi pelanggan, yaitu organisasi bisnis dapat memberikan value pada produk, barang, dan jasa dengan menggunakan konsep additional benefit. Additional benefit adalah memberikan tambahan keuntungan pada pelanggan ketika pelanggan tersebut membeli produk, barang, atau jasa tertentu. Additional benefit dalam praktek organisasi bisnis terbagi menjadi dua kategori, product modification dan product association. Kalau product modification adalah benefit yang diterima oleh pelanggan atas sifat dari dan kegunaan dari produk jasa yang dibeli. Contohnya adalah pelanggan membeli produk deterjen pakaian. Selain membuat pakaian menjadi bersih dan harum, juga mendapatkan additional benefit, yakni busa yang dihasilkan adalah busa sabun yang sangat ramah lingkungan sehingga aman dibuang di sungai ataupun di tempat lainnya. Jadi itu namanya additional benefit dari product modification. Jadi kalau umamanya dulu kita membuat produk itu sabun cuci, sabun mandi, ya begitu-begitu aja ya. Tapi sekarang sabun cucinya itu adalah ramah lingkungan untuk busanya. Itu namanya additional benefit, ya. Manfaat yang lainnya. Yang kedua adalah product association, ya. Kalian bisa menciptakan melalui product association, yaitu keuntungan tambahan yang diterima oleh pelanggan sebagai bentuk komplementari atas produk, barang, dan jasa utama yang dibeli oleh pelanggan. Misalnya penumpang domestik maskapai Garuda Indonesia dengan durasi penerbangan di atas 1,5 jam akan mendapatkan additional benefit berupa kotak makan dan isinya, ya. Saya belum pernah tahu nih soalnya, ya. Dicontohkan seperti itu. Misalnya gini, kereta api. Untuk yang kelas eksekutif mungkin, ya, untuk yang kelas eksekutif selain mereka membayarnya itu lebih, mereka juga akan mendapatkan pelayanan yang lebih, yaitu dapat selimut, bantal, dan lain sebagainya gitu, ya. Itu namanya product association, cara meningkatkan yang namanya nilai melalui produk. Wah, banyak ya produk. Product service bundling adalah menawarkan, ini masih terusannya, ya, value from product. Value from product yang kita masih bicara terkait dengan value from product, yaitu product service bundling adalah menawarkan rangkaian produk, barang, dan jasa, ya, kepada pelanggan dalam harga kompetitif. Bagi organisasi, ya, bisnis yang menekankan pada value from product, menaikkan value dengan cara product service building perlu untuk dipertimbangkan. Bagi pelanggan, product service building akan membantu mereka dalam mengurangi money, search cost maupun visit cost, ya. Contoh, agensi wisata tur menawarkan produk service bundling menjadi satu paket yang mengikut sertakan fasilitas hotel, pesawat, akomodasi, transportasi, dan jadwal kunjungan destinasi di satu lokasi wisata tertentu menjadi satu paket. Dengan demikian apa aja yang bisa di save, yaitu saving money, search cost, visit cost. Jadi kalau kalian bicara bundling itu memang terkait dengan bagaimana satu paket gitu lah, ya, satu paket. Kalau di retail sekarang juga banyak, ya, beli yang namanya susu ini satu bundling sama ini gitu, ya, susu sama roti, ya, gitulah, itu namanya bundling gitu, ya, satu paket. Jadi kalau umumnya wisata itu jasa, kalau di retail itu barang-barang tertentu, ya, yang saya bilang tadi, susu dengan apa gitu. Terus produk sinergi adalah memasangkan produk lain yang memiliki kesamaan tema atau produk jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Umumnya produk sinergi dipilih oleh organisasi bisnis sebagai bentuk komplementer yang melengkapi feel atas produk jasa yang dibeli oleh pelanggan. Misalnya, Universal Studio Singapura merupakan taman bermain yang mewujudkan wahana dari tokoh-tokoh animasi, sehingga sebagai bentuk dari produk sinergis, manajemen Singapura membuatkan oleh-oleh yang mirip dengan toko kartun yang terdapat di dalam wahana USS serta dapat diakses di seluruh toko cindera mata yang tersebar di wilayah USS, ya. Thank you. Wah, banyak banget, ya. Baik, kita masuk ke yang kedua, yaitu terkait dengan bagaimana cara kita menciptakan sebuah nilai melalui proses. Kalau tadi kita berbicara nilai melalui
Kalau tadi kita berbicara nilai yang terbentuk atau diciptakan melalui produk. Kalau sekarang nilai yang tercipta atau diciptakan melalui yang namanya proses. Ternyata proses juga bisa menciptakan nilai loh, ya. Baik, value from process artinya adalah menciptakan nilai pada produk atau jasa dengan memperhatikan sedetail mungkin proses-proses dalam membuat produk jasa tersebut. Ketika organisasi bisnis menekankan pada value from process, susah banget, maka organisasi bisnis tersebut akan berinvestasi lebih baik dalam hal teknologi, human research, alat maupun. Nah, ketika organisasi ini atau perusahaan ini sudah lebih membicarakan atau menekankan nilai ini melalui proses, mereka akan berinvestasi terhadap apa aja, yaitu teknologi, human research atau sumber daya manusianya, terus alat maupun sistem guna memastikan produk, barang atau jasa tersebut dibuat dengan proses yang terbaik sehingga hasilnya pun baik. Ini adalah nilai yang terbentuk dari sebuah proses. Selain itu, organisasi bisnis yang menekankan pada value from proses akan terus mengupdate teknologinya, human research-nya, alat maupun sistem guna. Ya, contohnya apa sih? Industri roti tradisional yang masih menekankan pada tenaga manusia, di mana tingkat kehigienisannya apabila makanan dipegang oleh tangan manusia berpotensi menurun lebih banyak. Maka banyak pelanggan yang enggan untuk membeli roti tersebut apabila mengetahui bagaimana roti dibuat. Kayak buat tempe biasanya kalian itu ya jadi risih ngelihat prosesnya gitu kan. Itu berarti nggak mempunyai nilai yang bagus di depan konsumen. Lain cerita dengan industri roti modern yang menekankan pada tenaga mesin, lain cerita dengan industri roti modern yang menekankan pada tenaga mesin. Lain cerita kalau kita itu menggunakan mesin gitu ya. Industri roti modern yang menekankan pada tenaga mesin, di mana tingkat kehigienisannya apabila makanan dipegang oleh mesin berpotensi meningkat lebih banyak. Maka banyak pelanggan yang tertarik untuk membeli roti tersebut apabila mengetahui bagaimana roti itu dibuat. Kadang-kadang memang iklan itu ada ya, beberapa iklan yang menunjukkan bagaimana proses pembuatannya itu akan menciptakan nilai tersendiri buat produk itu ya. Jadi buat produk tersebut. Jadi kalian kalau ingin membuat citra, membuat nilai yang baik terhadap produk, bisa juga melalui yang namanya proses. Nggak hanya melalui produk aja, tapi prosesnya itu juga bisa membuat yang namanya nilai. Oke. Yang ketiga adalah value from people. Artinya adalah mengedepankan orang-orang, tenaga manusia. People di sini adalah staff yang secara langsung dapat membentuk opini, value akan suatu produk, barang dan jasa. Umumnya people dibekali dengan latihan, kelas, kursus, studi lanjutan, studi banding, kunjungan kerja dan lainnya. Bagi organisasi bisnis yang bergerak di bidang jasa, value from people adalah harga mati ya. Ada orang-orang itu ataupun perusahaan itu benar-benar yang namanya mengedepankan sumber daya manusianya, karena dari sumber daya manusia itu bisa menciptakan yang namanya nilai. Jika orang-orangnya terlatih, terdidik, akan menciptakan produk-produk yang bagus dan kualitas layanan yang bagus juga. Itu akan menciptakan, disitulah yang akan timbul yang namanya nilai yang tercipta dari people, dari orang-orangnya ya. Misalnya apa sih? Apabila contohnya adalah nah, kalau di kelas saya coba dilihat ya, value from people itu ada yang namanya value from people, hard skill pengrajin bambu. Kalian lihat di videonya. Oke, lanjut yang terakhir, bukan terakhir ya. Value from physical evidence diartikan sebagai mengedepankan bukti fisik, tampilan yang tampak mata sehingga dapat langsung dilihat oleh pelanggan, sehingga terbentuk persepsi value akan produk dan jasa yang ditawarkan. Physical evidence, bukti fisik, terdiri dari fasilitas nyata, peralatan dan bahan yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai kepada pelanggan. Kalau mamanya restoran, ya gelasnya, ya piringnya, ya tempat sausnya, ya sendoknya, itu adalah physical evidence. Ya kursinya, ya mejanya, itu adalah physical evidence yang bisa nyata dilihat dan dirasakan oleh si konsumennya. Disitulah akan tercipta nilai juga, nilai yang tercipta dari sebuah physical evidence ya. Oh, tempatnya bersih ya, sendoknya aja
kinclong, ada tisu disiapkan. Kalau umpamanya mau makan ada orderan, itu udah menciptakan nilai tersendiri di depan konsumen kalian. Ya mungkin sepele sih ya kalian bilangnya, tapi aduh itu sangat penting banget. Contohnya apa di sini? Bank umumnya menempati bangunan tradisional dengan kolom, ruang, tangga, dan pintu besar dan berat. Ini dirancang untuk mengkomunikasikan nilai-nilai konservatif, keamanan, dan kejujuran. Biasanya Bank Indonesia memakai gedung seperti ini. McDonald menggunakan warna primer, lampu terang, dan lengkungan emas di mana-mana dalam bentuk huruf M. Rumah sakit menyampaikan kesan tentang kebersihan dan perawatan yang baik melalui seragam putih, tempat bersih, dan taman yang terawat dengan baik. Itu adalah physical evidence, segala apapun yang terlihat dan kita rasakan sebagai konsumen. Oke? Dilihat tuh tipe of value from physical evidence, dekorasi, catering, pernikahan. Coba dilihat itu ya, yang untuk kelas saya. Itu saja sih, itu saja dari saya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.